Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat datang kembali di INDEX Video, di mana kita akan membahas saham-saham requestan dari member free dan member premium. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum masuk grup free kita, boleh langsung klik link di deskripsi ya. Nah, dikarenakan yang request saham malam ini banyak, jadi langsung kita mulai aja tanpa basa-basi. Oke, lanjut ke saham yang pertama, ada BBKP. Nah, saya sarankan untuk Bapak Ibu catat trading plan-nya ya, karena kemarin-kemarin banyak banget yang hit, ada Devam, Siko, terus MTWI juga itu udah hampir beggar ya. Oke, kita balik lagi ke BBKP. Nah, untuk BBKP selama masih di atas 130, seharusnya ini masih aman ya. Tapi kalau jebol 130 lebih baik out dulu karena dia akan berpotensi membentuk support barunya yang entah sampai mana gitu. Karena secara tren dia masih cenderung downtrend gitu ya. Nah, untuk si BBKP ini kalau misalnya dia breakout 141, ini baru akan menarik. Nanti dia akan berpotensi menuju ke 145, setelah itu ke 149. Nah, kalau misalnya closing di atas 149 ya, di atas garis kuning ini akan menarik lagi untuk BBKP dilirik ke depannya. Nah, dikarenakan ini masih downtrend dan masih di bawah garis kuning dan garis ungu, saya sarankan kalau mau ambil ya boleh saja, tapi kalau jebol 130 lebih baik out dulu. Oke, gitu ya untuk BBKP. Lalu kita cek Broxum-nya. Untuk hari ini juga masih distribusi sangat-sangat kuat untuk BBKP. Lalu kita cek satu bulannya dia masih cenderung distribusi cukup kuat karena di sini SA jual banyak banget, gitu ya. Dan di sini SA masih belum berhenti jual. Nah, untuk saran saya boleh tunggu si SA ini berhenti jualan. Nah, kalau si SA ini berhenti jualan, ya kemungkinan si BBKP ini akan segera diangkat. Ya, pokoknya selama masih di atas 130 masih oke kok untuk dilirik BBKP. Tapi kalau jebol 130 lebih baik out dulu. Oke, lanjut ke saham yang kedua ada IATA. Oke, sorry ya kalau agak belibet gini nih ngomongnya. Oke, nah untuk IAT juga sama ya, dia secara tren pendeknya masih cenderung downtrend dan dia mulai masuk ke dalam area sideways yang ada di sini ya. Nah, mulai masuk ke area yang ada di sini, kemungkinan dia akan menuju support di 130 135 ya, boleh tunggu di area situ. Tapi kalau jebol 130 lebih baik out dulu untuk IATA gitu sih, karena secara tren pendek dia masih cenderung downtrend gitu. Nah, di sini dia punya gap ya, di sini punya gap ya. Dan di sini juga masih belum tertutup ya, gapnya ada di 168 ya, semoga aja suatu saat dia naik ke 168 gitu. Untuk IATA saran saya boleh tunggu di area dekat-dekat support di sini gitu ya untuk IATA. Lalu kita cek Broxum-nya, hari ini masih cenderung distribusi lemah untuk IATA. Lalu kita cek satu bulannya. Untuk satu bulannya masih cenderung ada akumulasi ya, tapi akumulasinya lemah gitu. Oke, untuk IATA boleh tunggu dekat support di 130 135. Lalu ada Jcon. Untuk Jcon juga mirip-mirip ya tren pendeknya. Nah, dia seperti ini kurang lebih, akan membentuk pattern seperti ini. Nah, kalau saran saya coba tunggu di 151 155 lah ya. Tapi di sini dia sempat mantul di 157. Nah, untuk si Jcon selama masih di atas 147 ini masih cukup menarik, tapi kalau jebol 147 lebih baik keluar dulu ya, karena dia akan mengalami target penurunannya sampai, andaikan breakdown dia akan turun sampai ke 80-an gitu ya. Oke, itu untuk Jcon. Lalu kita cek Broxum-nya. Untuk Jcon hari ini cenderung distribusi lemah. Lalu kita cek satu bulannya, dia masih cenderung distribusi lemah juga. Oke, untuk Jcon semoga 2 hari ke depan akan ada perlawanan ya. Nah, lebih baik lagi
kalau J-Con ini breakout resisten yang ada di sini gitu. Kalau dia udah breakout di sini, maka kemungkinan si J-Con ini akan naik cukup signifikan nanti. Kita lihat untuk si J-Con ini ke depannya gitu ya. Oke, lalu ada MTech. Untuk MTech dia sedang berada di support, pokoknya selama masih di atas 1450 sih ini masih oke, tapi kalau jebol 1450 lebih baik out dulu ya. Ya kalau saran saya tunggu-tunggu dekat area situ aja di 1450, 1485. Coba tunggu di area situ, siapa tahu mantul. Ya, tapi kalau jebol 1450 lebih baik out dulu karena dia berpotensi untuk jebol support terkuatnya gitu. Oke, itu untuk MTech. Lalu kita cek, nah hari ini masih cenderung distribusi sangat-sangat kuat untuk MTech. Lalu kita cek satu bulannya juga masih distribusi sangat kuat gitu. Oke ya. Untuk MTech dia tapi di sini masih ada gap ya. Semoga aja gap ini akan tertutup suatu saat ya, mungkin aja begitu dia kena support, dia akan sideways dulu baru dia dimainkan lagi. Gitu. Oke, selama masih nggak jebol area yang tadi saya bilang masih layak di hold untuk si MTech. Lalu ada SDMU. Oke, untuk SDMU. Nah, ini menarik ya untuk SDMU ya, dipantau nih ya besok ya. Karena dia masih tertahan di garis kuning ini selama masih di atas 80 sih dia masih oke, tapi kalau jebol 80 lebih baik out dulu. Oke. Ingat ya, SDMU boleh diambil besok. SL-nya di mana? SL-nya kalau dia jebol 80. Gitu ya. Oke, itu untuk SDMU. Lalu kita cek Proxumnya. Hari ini masih cenderung distribusi lemah untuk SDMU. Lalu kita cek satu bulannya. Nah, satu bulannya dia masih cenderung ada akumulasi. Nah, untuk SDMU ini menarik ya. Ya, semoga aja beberapa hari ke depan dikasih naik. Lalu ada BEFIK. Oke, untuk BEFIK kemarin juga ada yang sempat request BEFIK menarik dan dia naik hari ini. Ya, kalau saran saya boleh buy on breakout 138 aja. Gitu ya. Buy on breakout 138. Oke, ini untuk BEFIK. Lalu kita cek brokernya hari ini masih cenderung ada akumulasi ya. Nah, 3 broker ini akumulasi cukup signifikan. Lalu kita cek satu bulannya juga masih cenderung ada akumulasi gitu. Oke, untuk si BEFIK ini buy on breakout 138 ya. Semoga aja di BD bisa sampai ke 142, lalu setelah itu ke 147. Nah, kalau misalnya dia breakout resisten yang udah saya buat ya kemungkinan dia akan menuju ke 160-an gitu. Oke, itu untuk BEFIK. Lalu lanjut ke OBMD. Oke, untuk OBMD saran saya boleh tunggu di dekat 238, 248 ya di area situ. Tapi kalau jebol 238 jangan dulu dilirik karena dia masih berpotensi untuk downtrend secara tren pendeknya. Nah, untuk si OBMD ini masih berada di bawah garis ungu ya. Ini menandakan bahwa saham tersebut masih cenderung downtrend ya, kemungkinan dia akan mantul di area 238, 248. Tunggu-tunggu di dekat area situ lah, siapa tahu dikasih. Gitu. Oke, kita cek Proxumnya. Hari ini masih cenderung distribusi lemah, lalu kita cek satu bulannya. Dia masih cenderung ada akumulasi ya dari si LG untuk OBMD. Ya, sebetulnya masih ada support sih di sini ya, 256. Kalau mantul 256 boleh deh. Tapi kalau jebol 256 nanti tunggu di 238 dan 248, dekat-dekat area situ. Oke, next ada Harum. Oke, untuk Harum selama masih di atas 1555 masih aman ya, tapi kalau jebol 1555 lebih baik out dulu untuk si Harum ini. Itu karena dia berpotensi untuk turun dalam sampai tutup gap di 1510. Oke, lalu kita cek Proxumnya. Masih cenderung distribusi lemah, lalu setelah itu kita cek satu bulannya masih cenderung distribusi cukup kuat juga. Oke, mungkin untuk sesi 1 sekian, nanti langsung tonton sesi 2. Siapa tahu nanti ada yang menarik seperti SDMU. Oke, thank you.